Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Kehebatan Hukum Allah. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Keluaran 19 ayat 18 dan 19. Kita telah mempelajari bahwa keselamatan hanyalah oleh karena kasih karunia. Manusia telah jatuh dalam dosa dan bagaimanapun manusia ingin berbuat baik, dia akan gagal. Namun Tuhan dalam kasih karunia-Nya telah memberikan keselamatan kepada manusia. Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Apakah ini menunjukkan kita sama sekali tidak perlu menurut hukum Allah? Kita akan mempelajari dalam beberapa minggu mendatang ini bagaimana perlunya menurut hukum Allah bagi kehidupan kita masing-masing. Bagaimana hukum Allah itu diberikan? Sangat dahsyat. Semua mata berfokus ke atas gunung. Puncaknya ditutupi dengan awan tebal. Kemudian kegelapan merayap ke bawah sampai seluruh gunung diselimuti dengan misteri. Kilat memancar dari kegelapan, sementara guntur sambung menyambung. Ayat inti di atas menunjukkan apa yang telah terjadi. Sungguh dahsyat pernyataan kemuliaan hadirat Tuhan, sehingga seluruh bangsa Israel menjadi gemetar. Tiba-tiba guntur dan trompet berhenti, meninggalkan keheningan yang luar biasa. Kemudian Tuhan berbicara dari kegelapan pekat yang menyelimuti dia saat dia berdiri di gunung. Digerakkan oleh kasih yang mendalam bagi umatnya, dia mengumumkan 10 hukum Allah. Musa berkata, Tuhan datang dari Sinai dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus di dalam tanganmu lah mereka duduk. Menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ulangan 33 ayat 2 dan 3. Ketika dia memberikan hukum di Sinai, Tuhan tidak hanya menyatakan dirinya sebagai otoritas tertinggi yang agung di dalam semesta, tetapi dia juga menggambarkan dirinya sebagai penebus umatnya. Keluaran 20 ayat 2. Itu karena dia adalah juru selamat, sehingga dia memanggil tidak hanya kepada orang Israel, tetapi kepada seluruh umat manusia. Pengkhotbah 12 ayat 13. Untuk menuruti 10 ajaran yang singkat, komprehensif, dan berwibawa yang mencakup kewajiban umat manusia kepada Allah dan bagi sesama manusia. Kita melihat bahwa hukum Allah diberikan dengan cara yang menggetarkan. Sebab segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum Allah adalah penting, kudus, dan dahsyat. Ini berarti kasih karunia Tuhan harus bekerja di dalam kita, sehingga kita akan selalu dapat menurut hukumnya yang agung itu. Kiranya Tuhan memberkati.